Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Ya, kakak guru sekolah minggunya berharap kabar adik-adik di rumah adalah luar biasa. Oke? Nah, hari ini adalah hari Minggu, hari di mana kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Sudah siap semua? Sudah? Mantap. Oke, tapi cek dulu Alkitabnya sudah belum? Untuk kakak-kakak abang-abang yang sudah sekolah, buku catatannya sudah belum? Sama alat tulis? Kalau belum, ambil ya. Nah, yang terakhir uang persembahan. Oke, sudah semua? Kalau sudah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat mengerti firman Tuhan nantinya yang akan dibawakan oleh Mang Pendeta. Tolong pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat menikmati ibadah hari ini. Kiranya pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua yang bersedia mendampingi kami. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang telah menyiapkan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami atas segala kedosaan kami. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pembuka kita, yaitu Cuip Cuip Pam Pam Pam. Semuanya berdiri ya, ikuti kakak guru sekolah minggunya gerakannya. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu ini yaitu titah kelima sampai dengan yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9,
jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama dengan lagu Kidung Pujian nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita ada di sesi ayat hafalan. Mari kita lihat 3 teman kita yang sudah mengirimkan videonya berikut ini. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mengucapkan ayat hafalan hari ini bersama kakak guru sekolah minggunya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Bahasa Cinta. Yesus
Marilah kita mengaku iman, kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita kembali angkat pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semua? Tetap bersyukur ya, walaupun masih harus di rumah, belum boleh kemana-mana, termasuk juga untuk ke gereja. Cerita Alkitab kita hari ini yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 34 sampai dengan 35. Akan kubacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema minggu kita hari ini mengatakan Tuhan mengasihi aku dan kau. Itu artinya diambil dari cerita Alkitab ini bahwasannya Tuhan saja tidak membeda-bedakan manusia yang sudah diciptakannya ini.
cerita Alkitab ini yaitu kisah Petrus dan Kornelius. Kornelius seorang jenderal angkatan bersenjata dari bangsa Romawi. Dia dari suku dan bangsa yang lain, tetapi dia adalah seorang yang sangat menaati firman Tuhan, sangat mengerti akan firman Tuhan. Dan dia tahu betul untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Walaupun dia adalah suku atau bangsa Romawi yang konon katanya bagi orang Yahudi bahwa bangsa Romawi itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Tetapi dalam perjalanannya, kisah ini mengatakan bahwa ketika Petrus katanya sedang berdoa pada hari tengah siang, dia bermimpi di dalam doanya itu ada turun dari langit selembar kain, dan di dalam kain itu ada berupa binatang yang bagi orang Yahudi itu adalah binatang yang diharamkan. Dan kemudian malaikat Tuhan membangunkan dia dan mengatakan, Petrus, bangunlah dan sembelihlah dan makanlah. Tetapi ketika Petrus melihat semua binatang itu, dia mengatakan, saya belum pernah memakan binatang yang haram atau belum ditahirkan, katanya. Tetapi Roh Allah mengatakan kepada dia, yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu haramkan. Ini sebenarnya cerita tentang makanan, tetapi itu rupanya merupakan penglihatan kepada Petrus bahwasannya Allah sedang memakai dia untuk mempertemukan dia dengan Kornelius tadi, seorang jenderal tadi. Dan rupanya Kornelius juga sedang dijumpai oleh Roh Tuhan, sehingga Roh Tuhan juga menyuruh Kornelius untuk menjemput si Petrus itu dari daerah Yope. Singkat cerita, Petrus tiba di rumah Kornelius. Dan ternyata di rumah Kornelius itu sudah banyak sanak saudaranya dan juga bawahannya, para pasukannya menunggu Petrus. Dan Kornelius mengatakan kepada Petrus, Tuhan memerintahkan saya untuk menunggu kamu, untuk mendengarkan apa yang akan kamu katakan kepada kami, kata Kornelius kepada Petrus. Untuk itulah tadi firman Tuhan itu dikatakan oleh Petrus pada pertemuan itu, seperti yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Itulah yang diucapkan oleh Petrus kepada Kornelius. Dia mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kemudian dikatakan lagi, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, sering kita membedakan teman-teman kita. Ada yang membedakan karena dia pintar, ada yang membedakan karena dia anak orang kaya, ada yang membedakan karena dia cantik, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwasannya kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun, baik sukunya, baik agamanya. Dan bahkan firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, hanya orang yang mampu menerima perbedaanlah yang akan merasakan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan dalam hidupnya. Karena itu juga yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya, dikatakan di ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi ketika manusia itu mampu untuk menerima
berbagai perbedaan. Ada cerita, ada video yang Amang kirimkan, dan berharap Amang, adik-adik semua bisa lebih mengerti tentang cerita tentang perbedaan ini dari cerita video yang singkat ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan arti kepada kita semua, bahwasannya suatu saat mungkin ketika kita menerima perbedaan itu, maka kita akan terlepas dari mara bahaya. Iya. Aduh, sakit. Ya elah, kenapa Kela pakai acara tiduran di rumput? Buang sampah dulu ya. Jaga rumah. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Kela, Kelly, lihat, itu Kela. Hai teman-teman. Aku punya sesuatu yang bagus. Mau Kak ku tunjukkan? Wah, mainan baru ya. Pokoknya rahasia, Mi. Hore. ye, Kuma juga ikut lihat toh. Tunggu, Mi. Kela cuma ngajak Mondi kok. Ngapain Kuma pakai ikutan? Loh, kok Kela dadi ngono toh? Aku salah apa? Udah Ji, Kuma nggak usah ikut. Kela, ini ada apa sih? Kumakan juga teman kita. Mondi punya ide. Sekarang Kela tenang dulu ya. Kuma, jangan sedih ya. Ayo Mi, Mondi, kita main ke rumah Kela. Udah, jangan hiraukan Kuma. Apa yang harus Mondi lakukan ya? Lepasin tangan Mondi. Aku nggak mau main sama kamu. Weh, Huh. ada apa sih Kela? Kenapa Kuma kok nggak boleh masuk? Karena Kuma dekil, bau, dan jorok. Lihat aja Mi, badannya dikelilingi lalat. Dan wajahnya penuh minyak bekas makanan. Hi, jorok. Kenapa Kela nggak menegur Kuma, tapi malah menyindir Kuma kayak gitu? Kasian kan Kuma ditinggal sendirian, nggak diajak main. Oh, jadi Mondi gitu. Jadi kamu gak mau bermain sama Kela ya? Oke kalau begitu. Udah Mondi, kamu pergi aja. Kela udah males. Padahal udah baik-baik Kela ngajak kamu main ini. Jangan datang ke sini lagi nih. Pergi kamu. Kuma, ayo kita pergi aja. Matur nuwun ya Mon, kamu wis belain aku.
jadi malas sama Mondi. Teman-teman. Ada Kela. Kela, apa kabar, Jo? Happy mau tidak main ke rumah Kela? Wah, Happy mau dong. Dap 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 dap. Kok tangan Happy ditarik? Ada apa, Kela? Happy, kamu jangan deket-deket sama Sumo. Kela kumaha atuh, kenapa teh tangan kids ditarik-tarik gini? Kenapa atuh Kela? Kela teh kenapa jadi kesal sama Sumo atuh? Iya, jelasin dulu atuh Kela. Jelasin dulu dong. Ada apa, Jo? Kiapa so? Jangan lekas marah, Kela. Kela tidak mau ajak Sumo karena dari tadi dia makan terus. Benar-benar rakus Sumo itu. Gak ada bedanya Sumo yang rakus sama si Kuma yang dekil dan bau. Bikin Kela kesel aja, Ji. Kalau mereka teh punya kekurangan, kok nggak ditegur dengan baik-baik? Kan nggak baik kalau kita langsung menjauhi. Kela gak mau peduli. Kela mau pulang aja. Kok Kela pergi pakai kesal gitu sih? Peduli amat. Yang penting donat ini enak. Oh, dah. Semuanya nyebelin. Hari ini semua teman-teman ngeselin. Dikit-dikit ceramah, dikit-dikit tolong. Kela nggak bisa napas. Tolong. Tolong Kela. Kelly, kamu sudah sadar, Mi? Tenang Kela, kamu sudah di rumah, Ji. Kamu tadi tenggelam dan untung saja diselamatkan oleh Kuma. Iya, Kak. Maafin Kela, Kak. Gara-gara Kela bersikap jahat, Kela jadi kena batunya, Jo. Untung ada teman-teman yang masih peduli sama Ngana. Orang yang Kela jelek-jelekin malah yang selamatin Kela kan? Nah, Kela sekarang sudah tahu kan kalau kita harus sama-sama menghargai sesama teman. Kela memang egois dan gak tahu diri. Kela tahu membeda-bedakan teman itu tidak baik. Kela minta maaf ya Kuma, Sumo, dan teman-teman semuanya. Sip deh, lain kali jangan diulangi lagi ya Kela. Sekarang semuanya harus sama-sama akur, Jo. Kelly bangga sama Kela karena sudah minta maaf. Terima kasih atas kebaikan teman-teman semua di sini nih. Kela jadi merasa bahagia. Sumo juga udah kurangin makan kok gara-gara cerita dari teman-teman. Maaf ya. Kuma wes sadar juga kok. Dan saiki aku wes rajin mandi. Teman-teman. Nah, begini kan jadi lebih baik atuh. Iya kan teman-teman? Akhirnya adik-adik kami, setelah tadi menonton videonya, apa yang bisa kamu ceritakan dari video itu? Silakan nanti tuliskan masing-masing ya. Apa yang bisa kamu ambil hikmah dari video itu. Akhirnya firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, perbedaan itu membawa sukacita bagi kita semuanya. Perbedaan itu ketika kita mampu menerimanya akan mendatangkan damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang sudah Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini, di mana Tuhan masih selalu menyertai kehidupan kami, menjagai kami dan melindungi kami semua.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami melalui ibadah kami pada minggu ini, di mana Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, di mana Tuhan juga sedang memakai hidup kami untuk menerima perbedaan di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan menerima perbedaan Tuhan, maka kami akan merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu kiranya mengajari kami dan menguatkan kami, sehingga kami mampu menerima orang lain, dan orang lain juga kiranya mampu menerima kami, sehingga dengan saling menerima kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala kekurangan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dalam pujian Mitoslo sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom untuk kita semua. Salam sehat. Pengumuman, ya saatnya adalah pengumuman. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan untuk minggu depan. Mari buka Alkitabnya adik-adik. Mari kita buka Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Sudah ketemu? Baik, kita akan baca bersama-sama. Ayat hafalan untuk minggu depan terdapat di Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tugas ya adik-adik, nah mari kita dengarkan tugasnya dengan baik. Pertama untuk orang satu dulu. Ayo adik-adik orang satu. Ya, adik-adik orang satu. Nah, coba lihat. Ini ada gambar ya. Gambar kedua tangan. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada berbentuk hati. Nah, adik, minta bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk membuat kreativitas berikut ini. Ya, temanya apa hari ini adik-adik? Temanya adalah Tuhan mengasihi aku dan kamu. Nah, jadi tanda hati di tengah atau love di tengah menandakan Tuhan mengasihi aku dan kamu. Oke? Sekarang untuk horong 2 dan horong 3. Horong 2 dan horong 3. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada apa? Ini ada pot. Nah, potnya dengan manfaatkan barang yang ada di sekitar kita. Kalau dari adik punya kaleng misalnya, kaleng bekas, boleh digunakan, atau botol minuman plastik boleh digunakan, dipotong sebagian lalu ditutupi pakai pakai koran boleh, atau kertas origami boleh ya, dihias semenarik mungkin untuk dijadikan pot. Oke, nah lalu tanamannya kita buat dari kertas origami juga seperti yang berikut ini. Terserah tanamannya seperti apa ya. Warna-warni juga boleh, buat semenarik mungkin. Oke. Nah, lalu boleh sebagai tanahnya boleh tanah yang sebenarnya, boleh juga dicampur dengan kumpulan dari kertas-kertas, dibuat bulat-bulat lalu dijadikan tanah. Terserah adik-adik ya, buat sekreatif mungkin, buat semenarik mungkin. Oke. Nah, di potnya itu kita tulis ayat Alkitab yang sudah disampaikan sama pendeta, yaitu 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, tulis di potnya 1 Petrus 4 ayat 8. Karena apa? Sesuai tema hari ini, Tuhan mengasihi aku dan kamu. Oke? Demikian informasi untuk hari ini ya. Semangat mengerjakan tugasnya. Kemudian terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.
memberkati.